Beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah, yaitu Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an ini, memang beliau dilahirkan dari pernikahan Syekh Muhammad Ma'ruf, yaitu pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, dengan beliau Ibu Nyai Hasanah, putri dari Kiai Soleh Banjar Melati Kediri. Dan beliau Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, beliau lahir pada hari Jumat, yaitu Jumat Wage malam 29 Ramadan 1337 Hijriah, atau pada kalau tanggalan Masehinya tanggal 20 Oktober 1918. Beliau adalah putra ketujuh dari Mbah Kyai Haji Muhammad Ma'ruf, dan beliau hidup di pesantren yaitu Kedunglo Kediri, yang mana Kedunglo itu pada waktu itu masih dikelilingi rawa-rawa yang mempunyai santri tidak kurang atau 40 orang, tidak pernah lebih dari 40 orang. Beliau sejak masa masih kecil sudah diajak oleh beliau bapaknya, yaitu Mbah Ma'ruf beserta Ibu Nyai, di usia 2 tahun sudah diajak haji ke Mekah. Bisa dibayangkan bagaimana pada waktu itu di usia 2 tahun, berarti sekitar tahun 1920, yang mana transportasi pada waktu itu sungguh masih sangat-sangat sederhana dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Namun di usianya yang masih 2 tahun, ternyata beliau sudah memang diajak beliau untuk haji di Mekah. Dan ketika berada di Mekah, di setiap masuk jam 12 malam digendong, beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah Mbah Yai Majid ini digondong oleh romonya yaitu Mbah Yai Ma'ruf, dibawa ke Baitullah, yaitu di bawah talang emas. Di sana beliau Kyai Haji Ma'ruf berdoa agar bayi yang berada dalam gendongannya semoga menjadi orang besar yang soleh hatinya. Konon selama masa di sana juga beliau mu'alif ini dihitan di sana, dan bahkan ada seorang ulama, orang ulama di Arab sana menginginkan beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah untuk diadopsi, diminta menjadi anaknya. Namun oleh ibundanya yaitu Ibu Nyai Hasanah sangat keberatan, sehingga beliau mu'alif, beliau Mbah Yai Majid tetap masih di bawah asuhan orang tuanya. Sehingga dari situ kan kita ada sebuah ungkapan, memang benar bahwa beliau mu'alif akan diminta oleh ulama Mekah. Maka timbullah suatu ungkapan, kalau bukan karena Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf, maka Sholawat Wahidiyah tidak akan lahir. Dan juga kalau bukan karena Ibu Nyai atau Mbah Nyai Hasanah, maka Sholawat Wahidiyah tidak lahir di Kedunglo. Ungkapan itu kalau ditarik, seandainya beliau Mbah Yai Majid benar-benar diminta oleh ulama Mekah atau ulama Arab pada waktu itu. Tapi akhirnya nggak jadi Pak Ustaz ya, artinya nggak jadi itu akhirnya tetap pulang ke Kedunglo gitu Pak Ustaz cerita. Benar sekali, jadi akhirnya beliau Mbah Yai Majid tetap dalam pangkuan asuhan kedua orang tuanya, yaitu Mbah Yai Ma'ruf dan Ibu Nyai Hasanah
kembali dibawa ke tanah air. Setelah pulang dari Mekah, beliau mu'alif itu sering di setiap kesempatan itu beliau mengatakan kul dawa siro Muhammad. Jadi seakan-akan ada dialog ya. Dan itu terus berlangsung sampai di usia 7 tahun. Dan kebiasaan lain juga ketika beliau matur kul dawa siro Muhammad, itu beliau mengangkat kedua tangannya dan saat ditaruh di kepalanya. Itu beliau keunikan-keunikan yang sering dilakukan di setiap kesempatan. Begitu juga beliau mu'alif sholat wahidiyah, melalui beliaunya ibunya Hasanah, setiap ada tamu-tamu Habib yang dari Mekah, senantiasa sama ibunya juga dimintakan oleh ibunya Hasanah itu doa agar menjadi orang yang soleh hatinya. Dan ada suatu kesempatan di mana ketika ada seorang Habib yang bertamu di Mbah Kyai Haji Muhammad Ma'ruf namun tidak ketemu, kemudian menanyakan beliau, sebutannya oleh para tamu itu Gus Majid. Maka ketika itu dicari, karena pada waktu itu beliau Mbah Yai Majid itu masih bermain dan belum mandi, dan pada saat itu yang ada adalah yang sudah siap, yang setelah mandi dan berpakaian rapi adalah Gus Malik sebutannya di situ. Maka oleh abdi dalamnya diaturkan ke depan. Nah ini beliaunya. Namun ternyata semua tamu-tamu yang biasa berkunjung di Pondok Kedunglo itu sudah sangat tahu ciri-ciri dari beliau Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif sholat wahidiyah, sehingga sehingga dia tahu betul kebiasaan sifatnya Mbah Yai Majid tersebut. Dan juga keunikan yang lain, salah satunya adalah beliau suka menyendiri, berdiam, kemudian dia hanya bergaul, bermain dengan mbakyunya, yaitu mbakyunya namanya Ibu Romlah. Dan mbakyunya inilah yang sering dan mengawali atau mengajari baca tulis Arab atau Al-Quran. Nah, sikap pendiam ini sehingga menampakkan seakan-akan beliau tidak punya keistimewaan. Namun justru di balik diamnya itu beliau ada banyak keistimewaan yang terpendam dari mulai kanak-kanak. Jadi walaupun secara lahiriah itu tidak tampak keistimewaannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gus Malik, ya, adiknya beliau, yang selama itu juga sudah mulai mewakili beliau Mbah Yai Ma'ruf tatkala beliau Mbah Yai Ma'ruf itu berhalangan hadir, maka biasa diwakili oleh adiknya yaitu Gus Malik. Namun ternyata di balik yang tampak itu adalah Gus Malik, ternyata beliau Mbah Yai Ma'ruf telah mempersiapkan calon penggantinya bahkan dari mulai usia 2 tahun, yang mana di usia 2 tahun yaitu di tahun 1920-an beliau sudah diajak ke Mekah, yaitu diajak haji, yang bisa kita bayangkan perjalanan yang penuh dengan rintangan pada waktu itu. Sehingga disinilah yang bisa kita melihat benar-benar dipersiapkan untuk menggantikan beliau Mbah Yai Ma'ruf. Adapun bukti lain bahwa beliau itu dipersiapkan, ya saat beliau dalam momongan atau dalam bimbingan ibunya Bu Nyai Hasanah itu, beliau setiap ada tamu yang datang oleh ibunya beliau, Ibu Nyai Hasanah itu selalu dimintakan doa
kepada sayyid-sayyid yang datang pada waktu itu. Bahkan beliau dengan redaksinya, niki ndoro sayyid yuga kula jenengan suwuk dados tiyang ingkang soleh hatinya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh beliau ibunya. Sehingga pernah suatu hari beliau Mbah Yai Ma'ruf itu tidak ada seorang habib yang datang, dan karena beliau Mbah Ma'ruf tidak ada, maka menginginkan ketemu dengan Gus Majid sebutannya pada waktu itu. Namun oleh penderek dalam pada waktu itu, karena Mbah Yai Majid pada waktu masih bermain dan belum mandi, maka yang diajak ke depan Sayyid itu adalah Gus Malik. Namun ternyata habib tersebut sudah tahu ciri-cirinya. Bukan ini. Kami minta Gus Majid yang dibawa kemari. Beliau Mbah Yai Majid itu di masa memasuki usia sekolah, beliau sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, namun hanya sampai dengan kelas 2 Ibtidaiyah. Selanjutnya Mbah Yai Ma'ruf itu mengantar beliau ke pondok pesantren, yaitu ke Jamsaren Solo, yaitu yang diasuh oleh Mbah Yai Abu Ammar pada di Jamsaren Solo itu. Namun setelah selama 7 hari, di hari ke-7 beliau Mbah Yai Majid ini dipanggil oleh Mbah Yai Abu Ammar itu untuk disuruh kembali pulang ke Kedunglo. Beliau mengatakan, "Wis Gus, panjenengan kondur," sambil dititipi surat untuk disampaikan kepada ayahnya. Maka beliau pun menuruti perintahnya, yaitu Yai Abu Ammar, meski dengan pikiran penuh tanda tanya. Nah, kemudian setibanya di Kediri, ternyata Mbah Yai Ma'ruf yang mengantar justru malah belum sampai, yang diantar malah lebih duluan sampai ke Kedunglo. Nah, kemudian dengan sifat remajanya yang terus menginginkan untuk mencari ilmu, ingin menambah ilmu, maka beliau pun kemudian mondok kembali dan diantar ke Mojosari, Lojaret, Nganjuk. Begitu pun sama, 7 hari beliau berada di sana, dipanggil oleh gurunya yaitu Yai Zainuddin. "Gus, sampean sampun cekap mboten usah mondok." Nah, itu sama dengan peristiwa yang sebelumnya. Jadi, "Gus, ala bahasa Indonesia, Gus, Anda sudah cukup, pulang saja." Nah, beliau pun kembali ke Kediri dan matur kepada ayahandanya yaitu Mbah Yai Ma'ruf bahwa beliau tadi sudah tidak bersedia memberinya pelajaran. Akhirnya Mbah Ma'ruf pun mendawuhkan, "Wis, kowe tak ulang dhewe. Sak wulan padha karo 1000 wulan." Jadi beliau Mbah Ma'ruf mengatakan, "Sudah, kamu saya ajar sendiri. 1 bulan sama dengan 1000 bulan." Itu didawuhkan oleh Mbah Yai Ma'ruf. Maka jadi setelah 14 hari, yaitu dari pondok Jamsaren Solo, kemudian juga yang di Nganjuk, Mojosari, maka selanjutnya diajar sendiri atau diberi pelajaran sendiri oleh beliau Mbah Yai Ma'ruf, sebagaimana beliau Mbah Yai Ma'ruf mendapatkan dari Yai Khalil Bangkalan. Jadi mewarisi ilmu-ilmu dari Mbah Yai Ma'ruf yang dari Bangkalan. Nah, kemudian setiap selesai sholat maghrib beliau diajari
aneka ilmu yang tidak diajarkan di pondok pesantren, sehingga beliau Mbah Yai Ma'ruf sampai bercerita kepada adiknya yaitu Gus Malik bahwa Majid itu tidak kalah dengan anak pondok, karena sebagaimana ungkapannya tadi, 1 bulan sama dengan 1000 bulan. Sehingga tak heran kalau beliau Mbah Yai Majid itu kemudian tumbuh menjadi pemuda yang sangat alim dan warok. Ibarat padi itu semakin tinggi semakin menunduk. Dan beliau juga sama, semakin tawaduk dan pendiam, sehingga apapun yang siapapun tidak menyangka kalau dibalik kediamannya ternyata beliau mu'allim itu penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga sejuta keistimewaan. Nah, keistimewaan itulah yang menunjukkan karomah-karomah yang ada pada diri beliau Mbah Yai Majid Ma'ruf Wali Saud Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Ketika beliau Mbah Yai Majid itu berusia 27 tahun, beliau memang sudah hampir menguasai seluruh ilmu dari ayahandanya, dan tampak kedewasaannya beliau Mbah Yai Majid atau yang biasa disebut dengan Gus Majid. Maka tidaklah heran banyak gadis yang tertarik kepada beliau, sosok Gus Majid muda pada waktu itu yang berwajah tampan dan juga rupawan. Namun dari sekian gadis-gadis itu, putri-putri yang mendambangkan dipersunting oleh beliau Gus Majid atau Mbah Yai Majid, di antara itu yang dipilih oleh beliau adalah gadis bernama Sofiah yang pada waktu itu masih berusia 16 tahun, yaitu putri dari Kiai Muhammad Hamzah dengan Ibu Umi Kulsum, buyut Kiai Haji Mansur pendiri kota Tulungagung, yang mendapatkan tanah Pardikan dari Sultan Hamengkubuwono II karena telah berhasil mengeringkan sumber Tulungagung dan kini menjadi alun-alun kota. Nah, semula beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ini dijodohkan dengan misanannya atau sepupunya, yaitu bernama Ibu Nyai Zainab, yaitu putri dari Kiai Haji Abdul Karim Manap. Nah, itu berarti sebelum sama Bu Nyai Sofiah ya Pak Ustaz. Oke, jadi sebelum dengan Ibu Nyai Sofiah dijodohkan dengan putri dari putri dari Mbah Kiai Abdul Karim Manaf, yaitu pendiri pondok pesantren Lirboyo, yang kemudian pada akhirnya dinikahi oleh Mbah Kiai Haji Makhrus Lirboyo. Tapi saat ditawari beliau mu'alif ini walaupun Ibu Nyai Zainab ini tampak cantik dan pintar, beliau mu'alif hanya diam saja saat ditawari dan tidak menjawab. Akhirnya pihak kedua sepakat akan menikahkan keduanya yang memang sama-sama murid dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan, dan beliau juga pada saat itu disembelihkan kambing 5 ekor. Tapi entah kenapa ketika naib itu mengatakan ijab, jadi mengucapkan ijab, beliau Mbah Yai Abdul Majid itu atau sebutannya Gus Majid pada waktu muda itu tetap diam,
Nah, maka dengan diaban itulah akhirnya diketahui bahwa Mbah Yai Majid itu tidak menerima akad tersebut atau tidak menerima ijab tersebut yang ditandai dengan tidak menjawab ketika ucapan ijab itu disampaikan. Nah, kemudian setelah pernikahan itulah yang dapat dikatakan ternyata gagal nikah dengan sepupunya Ibu Nyai Zainab. Nah, setelah pernikahan antara kerabat tersebut batal, maka beliau itu ditawari kembali, yaitu dari Tawangsari yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu Ibu Nyai Sofiah dari Tulungagung. Jadi setelah pernikahan itu yang antar keluarga, antar kerabat itu gagal, maka selanjutnya Mbah Yai Majid itu ditawari kembang Tulungagung, yaitu putri Tawangsari Kota Tulungagung, yang ditawarkan oleh Yusuf, yang ternyata dia santrinya dari Mbah Yai Ma'ruf, yang ternyata justru pamannya sendiri dari Ibu Nyai Sofiah. Nah, akhirnya beliau Mbah Yai Majid setuju dan kemudian diajak melihat si gadis tersebut. Setelah melihat, ternyata beliau Mbah Nyai Sofiah Majid itu pada waktu itu sedang memetik sekuntum bunga melati. Nah, dari balik jendela di bawah menara masjid, si gadis itu tidak lain adalah Ibu Nyai Sofiah Majid, putri ketujuh dari 12 saudara. Nah, kemudian pernikahannya dengan Mbah Yai Majid dengan Ibu Mbah Nyai Sofiah itu dikaruniai 14 anak, yaitu yang pertama Ning Unsiati, beliau almarhum, kemudian Ning Nurul Isma yang nomor 2, kemudian yang ketiga Ning Khuriyah almarhum, kemudian Ning Tatik Farihah, kemudian Agus Abdul Latif, kemudian Agus Abdul Hamid, dan kemudian Ning Fauziah almarhum, Ning Jauharatul Maknunah, kemudian Ning Istiqomah, kemudian Agus Muhammad Hasim Asy'ari, ini juga almarhum, kemudian Ning Tutik Indiah, selanjutnya Agus Syafiq Wahidi Sunaryo, kemudian Ning Huswatun Nihayah, dan Ning Zaidatun Inayah. Jadi memang kepribadian beliau dan juga kehidupan berumah tangga beliau itu mencerminkan beliau sosok yang luar biasa, yang kepribadiannya memang mencontohkan kepribadian beliau Rasulullah. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat mempesona. Menurut penuturan orang-orang yang hidup sejaman beliau, akhlak Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an itu adalah bi akhlaki Rasulillah. Berbadan sedang dengan warna kulit yang putih bersih, berhidung mancung, agak tumpul, dan berbibir bagus agak lebar, dengan garis bibir tidak jelas yang menunjukkan bahwa beliau mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Matanya cekung dengan kelopak dan pelipis mata ke dalam bak gua menunjukkan bahwa beliau seorang yang mempunyai pemikiran yang tajam. Dan di antara ada kedua matanya terdapat urat halus yang lurus
sebagai pertanda bahwa beliau Mbah Yai Majid mempunyai otak atau pemikiran yang brilian. Tangannya halus dan lembut, selembut hatinya yang pemaaf. Kalau berjalan, beliau melangkah dengan pelan tapi pasti, dengan sorot mata mengarah ke bawah. Terkadang beliau juga menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat situasi dan keadaan jamaah. Beliau mu'alif kalau bicara itu tenang dan santai disertai senyum. Beliau juga sering melontarkan kalimat-kalimat canda yang membuat beliau dan tamunya tertawa. Beliau juga berbicara dengan jawami kalam, artinya kata-kata yang dituturkannya mengandung makna yang banyak, karena beliau mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan ringkas dan juga padat. Beliau juga mampu memberikan makna yang banyak dalam satu ucapan yang dituturkannya. Beliau juga mengucapkan kata-kata dengan jelas, tidak lebih dan tidak kurang dari yang dikehendaki. Beliau memperhatikan sungguh-sungguh kepada orang yang diajak bicara dengannya. Memang demikian sosok beliau Mbah Yai Majid. Di samping itu beliau dikenal sangat dermawan, tak jarang tamunya yang sowan dan tampak tidak punya ongkos buat pulang diberi ongkos oleh beliau. Pernah juga beliau memberi belanja kepada seorang pengamal yang tidak punya penghasilan. Ada pula seorang pengamal yang ingin tahu keramatnya beliau. Ketika si tamu pamit pulang maksudnya, beliau memberikan jubahnya kepada si tamu tersebut. Beliau sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian badannya. Baju yang telah dipakai sekali tidak dipakai lagi. Karena tidak heran kalau beliau sering mencuci pakaiannya sendiri, bahkan juga menguras jedingnya sendiri. Dalam masalah ini beliau pernah mengungkapkan rumah itu hendaknya suci seperti masjid dan bersih seperti rumah sakit. Bila marah beliau cuma diam, hanya roman mukanya yang sedikit berubah. Kalau beliau mau berbicara, pertanda bahwa marahnya sudah hilang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Perihal marah ini, Mbah Nyai Sofia sebagai orang terdekat yang telah menemani beliau lebih dari 40 tahun menuturkan, kalau beliau kurang berkenan kepada saya, kata Mbah Nyai itu, atau ada kesalahan yang telah saya lakukan tetapi saya kurang menyadarinya, beliau hanya diam saja dengan roman muka sedikit berubah, tidak seperti biasanya. Kalau Mbah Yai sudah demikian, saya bingung dan sedih sekali. Itu dawuh beliau Mbah Nyai. Begitu besarkah kesalahan saya di mata betul beliau? Kemudian satu persatu saya koreksi kesalahan apa yang telah saya lakukan, sehingga beliau tidak menegur saya. Semakin saya koreksi, saya merasakan terlalu banyak kesalahan yang telah saya perbuat, sehingga saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya sendiri. Itu dawuh beliau Mbah Nyai. Namun itu tidak berlangsung lama. Sebentar kemudian beliau menegur saya, dan selanjutnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, dari sini kita tahu bahwa kehidupan rumah tangga beliau jauh dari perselisihan dan tidak pernah terjadi pertengkaran. Kalaupun ada kesalahan yang telah dilakukan, masing-masing sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri. Itulah Mbah Yai yang sering berfatwa agar para pengamal lebih sering ngrayai gitoke dhewe atau mengoreksi kesalahannya sendiri ketimbang mengurusi kesalahan orang lain. Dan ternyata lebih dulu diterapkan pada keluarga beliau mu'alif Shalat Wahidiyah.
kehidupan rumah tangga beliau adalah potret kehidupan rumah tangga harmonis dan sangat bahagia. Sebagai suami, beliau adalah sosok suami yang romantis, amat setia, mencintai dan menyayangi istri sepenuh hati. Meskipun sebagai putra kiai, beliau tidak segan-segan menghibur istrinya dengan mengajak menonton pasar malam, seraya menggandeng tangan Mbah Nyai. Bahkan beliau juga menggendong Mbah Nyai apabila menjumpai jalan yang licin atau kubangan-kubangan di tengah jalan. Kalau kami jalan berdua, Mbah Yai itu tidak pernah melepaskan tangan saya, dawuh beliau Mbah Nyai. Beliau selalu menggandeng tangan saya kemana-mana. Selalu kami lakukan berdua, bahkan untuk mencari hutangan kalau kami tidak punya uang, kami mencari bersama-sama. Itu dawuh Mbah Nyai saat menceritakan kemesraan Mbah Yai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, sebagaimana yang dikatakan Mbah Nyai radhiyallahu an, beliau adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Beliau mencuci baju sendiri dan kerap kali mencucikan baju Mbah Nyai atau baju putri-putrinya yang tertinggal di kamar mandi pribadi beliau. Beliau selalu membantu Mbah Nyai menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kalau Mbah Nyai akan memasak sayur santan, beliau yang memarut kelapanya, dan Mbah Nyai yang membuat bumbunya. Beliau juga membantu mengasuh putra dan putrinya yang masih kecil-kecil, memandikan, mendandani, bahkan menyuapinya. Kalau persediaan padi hasil panen habis, beliau memanen sayuran kangkung yang beliau tanam sendiri, lalu dijual ke pasar oleh Mbah Nyai untuk dibelikan beras. Tak jarang beliau sekeluarga hanya makan sayur, maksudnya makan sayur kangkung saja dalam kehidupan rumah tangga Mbah Yai dulu. Tidak mempunyai apa-apa sama sekali, sudah biasa. Dan kondisi semacam itu diterima dengan tabah, sabar dan ikhlas oleh Mbah Nyai. Melihat kondisi Mbah Yai sekeluarga yang sangat sederhana dan apa adanya tersebut, Pak Haji Alwan merasa kasihan dan berkata kepada Mbah Yai, "Romo Yai Ma'ruf itu orangnya ampuh, dan apa-apa yang beliau inginkan, Kiai Ma'ruf tinggal berdoa, mohon kepada Allah, langsung diijabah." Tapi apa jawab Mbah Yai? Pak Haji Alwan, kalau Bapak dulu dengan berdoa langsung diijabah oleh Allah, sedangkan saya tidak usah berdoa, hanya kerentek atau terbetik dalam hati saja langsung diijabah oleh Allah. Tapi saya tidak mau, jawab Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Jawab beliau mengingatkan kepada Rasulullah SAW saat malaikat Jibril merasa sangat prihatin menyaksikan kehidupan harian Rasulullah, makhluk terkasih di sisi Allah yang hidup sangat sederhana, sehingga malaikat Jibril menawari Rasulullah hendak mengubah gunung menjadi emas. Biarlah saya begini, sehari lapar, sehari kenyang. Ketika aku lapar, aku bisa mengingat Tuhanku dan menjadi orang yang sabar. Dan ketika aku kenyang, aku bisa memuji Tuhanku dan menjadi hamba yang bersyukur. Itulah jawaban manusia termulia di muka bumi ini. Dalam menerima tamu, beliau juga tidak pilih-pilih atau tanpa pandang bulu, baik itu dari kalangan atas atau sebaliknya. Beliau selalu menerima dan menghormati tamu yang datang kepada beliau.
dengan memperlakukan para tamu dengan baik dan bertutur kata dengan bahasa yang halus atau boso dengan boso kromon kalau dalam bahasa Jawa. Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an pada awal-awal penciptaan sholat wahidiyah senantiasa prihatin. Beliau prihatin karena urusan-urusan penting yang sedang dihadapinya. Keprihatinan beliau bukanlah berkaitan dengan masalah khusus mengenai diri beliau, melainkan yang berhubungan dengan masyarakat jami'al alamin. Hal lain mengenai beliau adalah setiap orang yang memandang beliau akan merasakan kesejukan yang merasuk ke dalam hati. Dan siapapun yang beliau pandang hatinya pasti bergetar. Aktivitas keorganisasian. Sebelum mentaklif sholat wahidiyah, beliau adalah aktivis NU, yaitu aktivis Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi terbesar di Indonesia. Ketika usia remaja, beliau aktif di Ansor dan di Kepanduan, kalau sekarang Pramuka, yang milik NU. Beliau juga gemar berolahraga, khususnya sepak bola. Jadi meskipun beliau terlihat sangat pendiam dan nampak kurang pergaulan, tapi kenyataan beliau adalah seorang yang luas dalam pergaulan. Keaktifannya di NU terus berlanjut meskipun beliau sudah menikah. Beliau pernah menjabat sebagai pimpinan Suriah NU Kecamatan Mojoroto, yaitu di tahun 1948, dan juga Suriah NU Cabang Kodia Kediri. Namun setelah beliau mentaklif sholawat wahidiyah dan ajarannya di tahun 1963, beliau tidak lagi aktif di organisasi tersebut. Dalam memimpin organisasi, beliau juga sangat bijaksana. Pernah suatu saat diadakan rapat pimpinan di Bandar Lor, yang hadir ada 5 orang, dan salah satu di antaranya adalah Bapak Alwi Bandar Lor. Dalam rapat tersebut beliau mendawuhkan, nopo sampun podo setuju? Apa semua sudah setuju? Lalu para tamu mengatakan setuju, kemudian diam. Lalu beliau berkata, terus kados pundi? Lalu bagaimana? Dan anehnya untuk tinggal mengetok atau mengakhiri sampai lama sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa beliau dalam memutuskan hasil musyawarah tidak langsung memvonis, tetapi dengan menunggu pendapat dari anggota musyawarah. Peristiwa-peristiwa penting pada awal penyiaran sholat wahidiyah. Pada tahun 1964, Mbah Yai menyelenggarakan resepsi ulang tahun sholat wahidiyah yang pertama dan disebut Eka Warsa, sekaligus khitan Agus Abdul Hamid dan selapan harinya Ning Tuti India, dengan mengundang pembesar ulama dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di samping keluarga dan kaum muslimin lainnya, hadir sebagai tamu antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Rais Am Nahdlatul Ulama dan pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kemudian Kiai Haji Makhrus Ali, Suriah NU wilayah Jawa Timur dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo pada waktu itu. Kemudian Kiai Haji Abdul Karim Hasim, putra pendiri NU dan pengasuh pesantren Terbu Ireng Jombang, dan Kiai Hamim Jazuli atau disebut Gusmi, putra pendiri pondok pesantren Al Falah Ploso Kediri.
Kesempatan baik tersebut dipakai oleh Mbah Yai untuk menyiarkan sholat wahidiyah kepada segenap hadirin. Permisi, saya mempunyai amalan sholat wahidiyah, dawuh beliau. Apakah panjenengan mau saya beri ijazah? Ini kata Mbah Yai dalam sambutannya spontan. Yang hadir menjawab, kerso, mau maksudnya. Di antara hadirin ada yang berdiri dan ada pula yang setengah berdiri. Saat itu pula Kiai Wahab Hasbullah spontan berdiri sambil mengacungkan tangannya dibarengi dengan ucapan yang lantang, qabiltu awalan, saya terima duluan. Itu dawuh Kiai Wahab Hasbullah. Sementara itu Kiai Wahab Hasbullah dalam sambutannya antara lain mengatakan, hadirin, ilmu Gus Abdul Majid dalam sekali ibarat sumur begitu sedalam separuh meter, sedangkan saya hanya memiliki ukuran 1,2 meter saja. Sholawatnya Gus Majid ini akan saya amalkan. Itu dawuh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada waktu itu. Setelah itu beliau semakin gencar dalam menyiarkan sholat wahidiyah. Beberapa ulama utusan Partai NU cabang Kediri bersama-sama bersilaturahmi kepada beliau, mohon penjelasan tentang sholawat wahidiyah. Beliau pun menjelaskan tentang sholat wahidiyah dengan jawaban yang singkat dan tepat. Beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya, sholawat wahidiyah itu prinsipnya apa? Dasarnya apa? Dan menurut kaul yang mana? Maka beliau mu'alif sholat wahidiyah dengan tegas menjawab, sholat wahidiyah itu susunan saya sendiri. Para tamu kembali bertanya, apa benar Yai mengatakan kalau orang yang membaca sholat wahidiyah itu sama dengan ibadah setahun? Dijawab oleh Mbah Yai, oh bukan begitu, saya hanya mendapat alamat kalau membaca sholawat Allahumma kama anta alu dan seterusnya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Begitu itu, ya tidak saya jadikan hukum. Ada lagi keterangan lain, orang membaca sholawat Badawi sekali sama dengan khatam dalail 10 kali. Para tamu masih terus bertanya, apa benar Yai kalau tidak mengamalkan sholat wahidiyah itu tidak bisa ma'rifat? Itu kan menjelek-jelekkan thariqah, menafikan thariqah. Dengan tegas dan lugas beliau Mbah Yai menjawab, bukan begitu masalah. Jalannya ma'rifat itu banyak. Setelah itu para tamu tidak bertanya lagi. Suatu ketika mu'alif juga memberikan penjelasan mengenai sholat wahidiyah di Dukuh Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Di hadapan para kiai se-Kecamatan Mojo Selatan yang hadir pada saat itu antara lain Kiai Haji Muhammad Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Dalam khutbah iftitahnya beliau mu'alif sholat wahidiyah mengucapkan, Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli Robina. Sebelum wahidiyah disebarkan secara umum, beliau mengirimkan sholat wahidiyah yang ditulis tangan oleh Kiai Muhaimin almarhum santri Kedunglo kepada para ulama Kediri dan sekitarnya, disertai surat pengantar yang beliau tanda tangani sendiri. Sejauh itu tak satu pun kiai yang dikirimi sholawat mempersoalkan sholat wahidiyah. Semua doa sholat itu baik
Begitu komentar para kiai waktu itu. Kalau pada akhirnya muncul pengontras-pengontras Wahidiyah oleh Mbah Yai, pengontras itu justru dipandang sebagai kawan, seperjuangan, bukan sebagai lawan. Sebab dengan adanya pengontras mendorong pengamal jadi lebih giat dalam bermujahadah. Dan sesungguhnya para pengontras itu ikut menyiarkan Wahidiyah dengan cara dan gayanya sendiri-sendiri. Karena dengan adanya pengontras itu, orang yang semula belum tahu Wahidiyah menjadi tahu. Mereka juga ikut andil dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai kurang sehat, beliau gerah sakit, dan kabar itu segera menyebar ke seluruh peserta resepsi Mujahadah Kubro. Di bulan Rajab tahun 1989, kontan saja resepsi Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah radhiyallahu an. Romo Yai atau Mbah Yai kurang sehat, beliau gerah atau sakit, dan kabar itu segera menyebar ke seluruh peserta resepsi Mujahadah Kubro di bulan Rajab tahun 1989. Kontan saja resepsi Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lain dari biasanya. Suasana syahdu terasa sangat melingkupi hari-hari Mujahadah Kubro, apalagi pada malam pertama, kedua, dan ketiga. Mbah Yai tidak miyos, tidak hadir secara langsung ke tempat acara untuk menyampaikan fatwa dan amanah. Pada malam terakhir, sebenarnya beliau sudah melimpahkan pengisian fatwa dan amanat kepada orang lain. Tetapi hadirin para pengamal sholat Wahidiyah sangat merindukan beliau hadir di tengah-tengah peserta untuk mendengarkan langsung fatwa terakhir beliau. Kemudian wakil dari peserta menyampaikan kepada Mbah Yai akan kerinduan dan pintaan para pengamal kepada Mbah Yai. Akhirnya beliau berkenan menyampaikan fatwa dan amanat yang terakhir. Syukur alhamdulillah, karena kasih sayang Mbah Yai kepada para pengamal, beliau berkenan menyampaikan fatwa terakhir di malam terakhir pelaksanaan Mujahadah Kubro. Meski dari kamar dalam tengah pada kesempatan tersebut, beliau menjelaskan sholat Wahidiyah kepada seluruh hadirin untuk diamalkan dan disiarkan dengan kalimat ajastukum ihadi sholawatil Wahidiyah fi amali wa nasyri. Jadi beliau menyampaikan ajastukum bihadihi sholawatil Wahidiyah, ajastukum bihadihi sholawatil Wahidiyati fi amali wa nasyri. Setelah itu kondisi kesehatan beliau semakin menurun. Walaupun demikian, beliau juga masih berkenan mengisi pengajian minggu pada dari dalam, jadi pengajian minggu pagi dari dalam. Begitulah beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah. Di akhir-akhir hayatnya, beliau masih membimbing dan mentarbiyah pengikutnya. Pada hari Selasa Wage 7 Maret, pada hari Selasa Wage tanggal 7 Maret 1989 atau 19 Rajab
1409 jam 10.30 WIB beliau dipanggil menghadap Rosa Olik.